Dan disebutnya atau digandengkannya di sini antara usul dengan furu' menunjukkan bahwasanya apa jemaah? Menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan furu' itu adalah penting. Ketika cabang digandengkan dengan pokok, menunjukkan cabang itu penting juga enggak? Tapi mengalahkan yang pokok enggak? Enggak. Ya. Pokok furu' penting, tapi usul itu lebih penting, dan itu praktek dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masalah-masalah furu itu kan banyaknya setelah hijrah ya jemaah ya. Di Madinah toh, ya syariat ini syariat itu kan setelah hijrah ya. Sebelum hijrah usul, iman, pupuk, subhanallah. Jadi sahabat tuh nggak ada takutnya jemaah, nggak ada takutnya karena udah jadi, ya. Sekarang kita baru ada hoak apa, iya, takut, ngeri. Iman kita jemaah lemah. Allah musta'an. Dai-dainya kadang takut juga gitu kan. Nah itu masalah juga. Kalau dai-nya takut gimana? Jamaahnya makin perot lagi kalau bahasa Lomboknya tuh. Perot itu pengecut, jaban. Maka kita berlindung dari penyakit juban. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubn itu artinya kepengecutan, penakut. Allah sekali cintai sunatan. Taib. Kemudian yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi digandengkannya antara usul dengan furu' menunjukkan pentingnya daripada apa? Furu' tersebut, ya, walau tidak mengalahkan pentingnya usul. Sekali cintai. Sebagai perumpamaan saja ya. Ya, sebagai perumpamaan, contoh misalnya Al-Baqarah 98. Coba bisa lihat nggak Al-Baqarah 98 sebagai percontohan saja. Padahal sebenarnya jemaah, kan kita udah ngaji lama nih. Asalnya sebenarnya amal soleh itu udah masuk dalam kategori iman gak jemaah? Keyakinan kita Ahlus Sunnah, amal soleh, amal itu termasuk dari kategori iman gak? Ya, jelas ya? Ya, sudah termasuk dalam kategori iman. Ya, tapi jadi kalau dibaca innalladzina amanu, ya, kalau dikata sesungguhnya, atau misalnya dikatakan innalladzina amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, ya orang beramal soleh insya Allah sudah ada apa? Iman, karena amal soleh itu masuk dalam apa? Kategori iman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Tapi kenapa harus disebut ya iman dan amal soleh digandeng di sini penyebutannya, agar kita tahu bahwasanya apa? Ya, yang digandeng dalam artian furu', ya, masalah amal soleh yang merupakan furu' itu menunjukkan dia sangat penting jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala untuk kita perhatikan masalah furu', masalah amal soleh di sini. Sebagai contoh, sebagai perumpamaan saja, Al-Baqarah 98 tentang malaikat. Apa kata Allah di situ? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Baca dulu artinya. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Saya tanya, Jibril, Mikail masuk udah di kategori malaikat enggak? Kenapa sih Allah harus repot-repot pemborosan kata? Oh jangan ngomong kayak gitu. Enggak pemborosan kata Pak Ustaz. Kan cukup. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi fa innallaha aduwwun lil kafirin. Kan cukup begitu. Karena Jibril, Mikail malaikat, berarti udah masuk di mana? Malaikati, udah masuk toh. Tapi kenapa dia harus disebut? Menunjukkan mereka dua malaikat ini malaikat yang apa jemaah?
Oh, tugasnya ngeri, kedudukannya ngeri, luar biasa. Ya, yang paling tinggi, yang paling luar biasa tugasnya itu adalah apa? Pembawa ruh, pembawa wahyu, yang menjadi asupan buat apa kita jemaah? Jiwa kita, hati kita. Siapa tugasnya? Siapa punya tugas? Jibril. Bawa apa? Wahyu. Quran obat buat apa jemaah? Asupan buat apa? Ruh, buat jiwa kita, buat hati kita. Mikail buat apa? Buat jasa. Ngurus rezeki siapa? Malaikat siapa yang ngurus rezeki? Mikail. Hujan, tumbuh-tumbuhan. Siapa yang ngurus? Siapa yang ditugaskan? Mikail. Yang kira-kira lebih penting mana nih jemaah? Jibril alaihissalam. Kenapa mereka harus disebut menyendiri, menunjukkan pentingnya tugas mereka jemaah sekalian cintai. Luar biasanya kedudukan mereka. Amal saleh udah masuk dalam kategori iman. Kenapa dia harus disebut-sebut, digandeng gitu loh? Karena dia penting banget. Karena apa manfaatnya kita bilang memproklamirkan iman, tapi kagak sholat, kagak puasa, nggak amal soleh, manfaat nggak imannya? Nggak manfaat. Jelas maksudnya jemaah? Ini ringan sih, nggak perlu pemikiran yang ini banget. Jelas insyaallah ta'ala.